Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda tetap senantiasa dalam keadaan sehat ketika mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Adapun firman Tuhan yang menjadi santapan rohani, menjadi kabar sukacita dalam kehidupan kita, perjalanan kekristenan kita, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 31 dimulai dari ayat 8 sampai dengan 16. Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini merupakan minggu terakhir bagi kita sebelum masuk kepada perayaan Jumat Agung. Dikatakan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum, atau dalam bahasa Batak dikatakan dengan mare-mare. Biasanya dalam Minggu Palmarum, pembacaan firman Tuhan selalu diambil dari perikop yang menceritakan peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana dia disambut dengan sorak-sorai oleh orang ramai yang datang dengan membawa daun palem, kemudian membentangkannya di jalan sebagai bentuk sukacita mereka, seraya menyerukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Namun kali ini perayaan Minggu Palmarum berbeda dari yang biasanya. Untuk kali ini, perikop khotbah kita berbicara tentang kehidupan pemazmur atau Daud yang tengah dihimpit oleh pergumulan. Dia berkeluh kesah kepada Allah atas semua beban atau masalahnya. Namun dikatakan tidak hanya berkeluh kesah, dia juga tetap bersyukur, menunjukkan sorak-sorai. Karena apa? Karena Allah selalu menyertainya bahkan dalam masa buruk sekalipun. Hal itu dapat kita lihat sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Digambarkan pemazmur benar-benar menyerahkan serta meyakini akan segala rencana Allah dalam kehidupannya. Baginya hanya dalam tangan Allah sajalah dia merasa tenang. Hal ini tentunya sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dalam setiap persoalan, dalam seluruh
persoalan atau perjalanan kehidupan kita, kita juga selalu bersandar, berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak serta-merta menggambarkan suasana bahagia. Ada kalanya kita akan merasakan terbeban, ada kalanya kita menghadapi pergumulan atau masalah. Entah itu mungkin masalah dalam rumah tangga, bisa saja cekcok antara suami istri, ada masalah dengan mertua atau keluarga yang lainnya, atau dengan saudara, atau juga dengan anak mungkin. Di samping itu, kita juga memiliki masalah tentunya dalam hal pekerjaan. Ada juga yang memiliki beban dalam hal sekolah atau perkuliahan, bahkan juga dimungkinkan punya pergumulan ketika dia ikut serta dalam pelayanan rohani. Semua itu bisa diakibatkan oleh orang lain yang di sekeliling kita, dan bisa juga itu diakibatkan oleh sikap kita sendiri. Semua itu selalu ada, walaupun tidak setiap hari, tapi terkadang bisa jadi dia datang secara bersamaan hingga bisa membuat kita menjadi putus asa. Untuk itulah melalui kehidupan dan keyakinan pemazmur atau Daud ini, semangat dan harapan kita disegarkan kembali bahwa dalam seluruh kehidupan kita, baik itu ketika dibenturkan dengan situasi yang kurang baik, ingatlah, bersama dengan Tuhan kita merasa tenang dan tentram, sebab di dalamnya ada kelegaan. Idonang na di hati dakon ni sahalak parede, marhite nagi nuritonna namadok, marlojo ngau tuho o Tuhan, haparironi gok dirohaki, ho haposaki hutiop toktong, lamar gogoaw di bayan ho. Tikiju pangau di hagogotani, nang galubang pe ganggu rohaki, ho haposaki hutiop toktong, lamar gogo aw di baiko. Songon lali ihabang macay tibo, maninggalhon suri aka sidango laki, holako Tuhan pasabam rohaki, dada naso tarbain ho Tuhan. Lagu itu ingin menyeratkan kepada kita bagaimana gambaran pemazmur, bahwa dalam setiap pergumulan yang dia hadapi, dia selalu pertama sekali berlari menghampiri bait Allah, menghampiri hadirat Tuhan, menyerahkan segala pergumulannya karena dia tahu di dalamnya ada kelegaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kesengsaraan ingatlah, Tuhan selalu menghampiri dan menanggung penderitaan kita. Songon sada iduk ni manuk, moloro lali naing mangaton anak ni manuhi, pitor sikop jala sigopdo habung nagabi inganan panisioan ni akka yanakon na. Songon hido ng tuhata mangalinggomi jala makaul hita, asa gabi siyo pakilala atta jala sonang tahilala disi. Dao siya nonggop-onggop ni sibolis na mabahik kita marmara, daging lumobi ng todita. Di bagasan panuguon na, tarbahen hita matoktong mardalan, jala marlak ka nature, sahat rodi tujuan nasaday. Omma nanaing gobbarhonon ni turpukon tutonga-tonga ni parsaurata. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 31 adalah sebuah mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan dan ratapan yang amat sangat dalam. Pertanyaannya, ada apa? Situasi apa yang tengah dihadapi oleh pemazmur hingga membuat dia seolah-olah sangat-sangat menderita, sangat-sangat terbeban? Dikatakan dia menderita, dia bergumul, dia bersedih dikarenakan perilaku musuhnya. Digambarkan oleh penafsir bahwa
kelakuan daripada musuhnya itu selalu berusaha untuk mengambil nyawanya, menghilangkan sukacitanya, yang pada saat itu diduga dilakukan oleh Raja Saul yang membenci dia oleh karena kepemilihan Allah atas dirinya sebagai raja untuk menggantikan Saul dalam memimpin bangsa Israel. Akibat dari penderitaan itu dia merasakan sakit. Belum lagi ada perasaan ditinggalkan oleh teman-teman yang berusaha menghadang dia, yang berusaha mencelakakan dia. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan, yang sedang ada di dalam penindasan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Di dalam Mazmur 31 ini bersama-sama kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi pegangan hidup kita ketika kita dibentrokkan dengan kesulitan dan penindasan dalam perjalanan hidup ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah, baik dalam rumah tangga, termasuk juga dalam pelayanan-pelayanan yang lainnya. Nabi Yeremia pernah mengutip ayat 14 untuk mengungkapkan rasa sedih dan takutnya. Bahkan dikatakan Yesus sendiri pun pernah mengutip ayat 6 itu yang mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dia pakai itu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya tentang situasi ketika dia ada di atas kayu salib. Kita percaya dan kita sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita, Dia yang merancangkan sebuah masa depan yang baik untuk kita yang selalu datang mencari Dia. Di dalam anugerahnya kita boleh hidup. Di dalam kemurahannya kita boleh ada. Dan di dalam kebaikannya kita boleh berjalan. Namun dari semua perbuatan Yesus, dari semua perbuatan Tuhan Allah yang selalu menyelamatkan dan rela menjadi tempat kita bersandar, mau untuk selalu menjadi andalan kita manakala kita menghadapi pergumulan, mana kita tengah terhimpit dengan beban hidup. Dikatakan juga harus senantiasa mengingat bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan. Sebagaimana dikatakan, walaupun burung tidak menabur, tapi dia tetap diberi makan oleh Tuhan. Namun dikatakan, sekalipun Tuhan memelihara dia, memberi dia makan, Tuhan juga menginginkan dia harus mengerjakan yang menjadi bagiannya di dalam kaitan pemeliharaan Tuhan, yaitu dalam masa sulit sekalipun dia harus tetap berkarya. Demikian jugalah diingatkan kepada kita orang percaya. Ketika Tuhan bekerja, diingatkan kita tidak hanya tinggal duduk diam lalu menerima. Kita bukan seperti bola yang pasif yang harus ditendang hingga masuk ke gawang lawan baru dikatakan sebagai gol. Kita harus menjadi jemaat Kristen atau orang percaya yang memiliki iman yang aktif. Ketika Tuhan bekerja, kita juga harus merespon dengan melakukan yang menjadi bagian kita. Tidak hanya duduk diam lalu menunggu pemeliharaan itu menjadi bagian kita. Sebab Allah memberikan kita tanggung jawab untuk bekerja, melayani Dia melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Berkarya dalam segala perjalanan kehidupan ini. Jikalau kita ingin aman di saat-saat sulit, ketika kita berada di dalam persoalan besar di dalam hidup ini, dikatakan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemazmur ingin menekankan bahwa kita harus bertobat, harus move on dari mengandalkan kuasa atau kekuatan bahkan kehebatan manusia ketika kita tengah menghadapi pergumulan. Pemazmur ingin menekankan kita bahwa dalam setiap pergumulan itu manusia bukanlah andalan yang sepatutnya.
Hal itu dia perlihatkan ketika dia mematakan ungkapan dalam pergumulannya itu. Dia dengan lantang berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung." Belum lagi dikatakan juga, "Kepadamu Tuhan kuserahkan nyawaku dan aku percaya." Pernyataannya itu seakan menyiaratkan ungkapan, "Kapok aku mengandalkan manusia." Tidak ada yang dia andalkan dalam segala perkara hidupnya kecuali kuasa Tuhan Allah. Saudaraku, sebenarnya meminta pertolongan kepada orang bukan tidak boleh atau dikatakan salah. Yang salah adalah, yang tidak boleh adalah ketika kita menjadikan sesama kita menjadi andalan. Dengan demikian itu sama artinya kita menjadikan orang itu seperti Tuhan kita. Pengalaman mengandalkan manusia memang sewaktu-waktu ada hasilnya, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita. Hal itu tidak dapat dipungkiri. Tetapi lagi-lagi dikatakan, Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti perlahan-lahan kita akan melupakan Tuhan, lalu menomorsatukan manusia yang menolong kita itu menjadi tuan dan kita menjadi budak atasnya. Padahal ketika kita mempersilahkan Tuhan menjadi tempat kita bersandar, menjadi tempat kita untuk meminta pertolongan, sesungguhnya kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Berkarya lewat apa? Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat situasi yang tengah kita hadapi, dan bisa juga melalui benda apapun yang dipakai untuk bisa menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini memang saya tidak tahu apa yang tengah menjadi pergumulan saudara. Tetapi saya tahu Tuhan mengetahui dengan jelas, bahkan hingga hal yang terkecil sekalipun yang tengah menjadi beban, menjadi pergumulan, dan menjadi duka atau masalah Anda sekarang. Jika kita sekarang kehilangan damai sejahtera karena menunggu pertolongan orang lain yang kita andalkan terhadap persoalan yang sedang kita hadapi, berarti ada hal yang salah. Apalagi kalau sampai hari ini kita masih marah, kita masih benci dengan seseorang hanya karena dia tidak memberikan pertolongan kepada kita. Maka diingatkan, celakalah kehidupan setiap orang yang demikian. Kita tidak akan punya kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik. Sebab berkat Tuhan tidak ada di atas kepala kita, tidak ada di dalam kehidupan kita. Lalu harus bagaimanakah kita? Pemazmur mengatakan, bertobatlah, berubahlah, mari move on. Pemazmur mengingatkan, kalau engkau ingin aman di masa sulit, bertobatlah dari mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan dia satu-satunya menjadi tempatmu untuk meminta pertolongan, untuk bersandar penuh. Minta tolong tidak masalah, tetapi jangan mengandalkan siapapun yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua dikatakan, pemazmur ingin mengingatkan kita, kalau kita ingin aman di masa sulit, maka berdoalah dan percayalah. Berdoalah dan percayalah. Seperti seruan pemazmur dalam ayat 15 yang mengatakan, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Artinya kalau kita sedang sengsara, kalau kita sedang berdoa, maka kita diarahkan oleh pemazmur, kita juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan selalu tersedia pertolongan. Mungkin bisa saja kita berdoa, tetapi terkadang
jangan lupa di dalam doa kita itu kita juga terkadang mau mengatur Tuhan. Rasanya baru akan merasa puas kalau jawaban yang kita temukan itu sesuai dengan harapan atau apa yang kita mau. Ingatlah, kalau kita butuh uang, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong kita walaupun jenis pertolongan Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang. Kemudian, kalau kita sakit dan mau sembuh, yakinlah di dalam doamu bahwa Tuhan sanggup menolong walaupun mungkin bentuk pertolongan Tuhan, jawaban dari doa itu tidak selalu dalam bentuk kesembuhan. Kemudian, kalau kita tengah membutuhkan pekerjaan, maka dengan berdoa, yakinlah Tuhan sanggup memberikan pekerjaan itu. Walaupun mungkin jenis pekerjaan yang kita dapat tidaklah sesuai dengan yang kita mau. Melalui pemazmur ini, kita diajarkan ketika engkau berdoa, maka engkau harus percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Pertolongan yang luar biasa, meskipun pada akhirnya ada waktu dan cara Tuhan sesuai atau yang berbeda tentunya dengan apa yang kita pikirkan. Namun, lagi-lagi dikatakan, percayalah bahwa di dalamnya selalu ada pertolongan. Saudaraku, dalam hal ini pemazmur yakin bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidupnya bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya, dan bukan ditentukan oleh masalahnya, dan juga bukan ditentukan oleh rasa sakitnya. Tidak. Dia meyakini bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Sehingga walaupun dia tengah di dalam pergumulan, tengah menghadapi kesusahan yang begitu dalam hingga menimbulkan rasa sakit, dia tetap bisa merasakan damai dan jiwanya tetap bersyukur bersorak-sorai. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin aku bisa mampu bersorak-sorai sembari mengucap syukur sementara kepadaku diperhadapkan berbagai persoalan hidup? Bagaimana mungkin aku bisa bersorak-sorai atau berbahagia atau bersuka cita, mengucap terima kasih ya Tuhan, sedangkan di hadapanku ada beban yang bertumpuk-tumpuk yang tidak kunjung mendapatkan jawaban atau jalan keluar? Bagaimana mungkin aku bisa bersuka cita sementara setiap hari aku berdoa seolah-olah jawaban dari doaku itu tidak pernah terjadi? Pertanyaan itu adalah hal yang wajar. Tapi dari sudut iman, setiap orang percaya seharusnya tidak memiliki pertanyaan yang demikian, karena diingatkan Allah selalu memberikan rancangan yang baik, hanya mungkin dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup kita kadang seperti hidup seorang janda di Sarfat, seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Dia hidup dalam masa paceklik, hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-bulinya. Dan itu pun hanya bisa dia pakai untuk menghasilkan masakan satu kali, yang hanya bisa dimasak hari itu, dan tidak ada lagi persediaan buat hari esok. Maka setelah dia makan, maka dia akan mati, karena tidak ada lagi penyambung kehidupannya melalui makanan yang tersedia. Tetapi dalam situasi seperti itu, Allah mengatakan sesuatu yang berbeda lewat Nabi Elia. Elia berkata kepada janda di Sarfat itu, persiapkanlah dulu makanan untukku, baru kemudian untuk kalian. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Dia, janda itu mungkin sempat juga berpikir di dalam hatinya, bagaimana ini bisa aku lakukan?
sementara aku dan anakku harus makan. Tapi dia datang meminta makanan kepadaku, padahal bahan makanan yang harus aku olah itu hanya cukup untuk hari ini dan untuk kami saja. Apa yang harus aku lakukan? Apakah lebih baik aku lari saja lalu meninggalkan dia? Atau baiklah aku mengolah tepung ini dan roti ini untuk menjadi makanan bagi dia, Nabi Elia? Situasi itu menjadi sulit bagi dia. Tetapi dia harus memilih tetap setia, tetap melayani Tuhan, atau mungkin lari. Anda tahu Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang dia kerjakan? Dia justru mengalahkan egonya, menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang berisikan keluh kesahnya. Dia meninggalkan tentang pemikiran hanya untukku, dan hanya untukku. Dia lebih memilih melayani hamba Allah melalui menyediakan makanan baginya, sembari punya kepercayaan bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik baginya. Dan itulah yang terjadi. Kemudian setelah janda itu atau perempuan itu menyiapkan makanan bagi Nabi Elia, ternyata Allah juga menyediakan penyambung kehidupan baginya melalui hambanya. Terbukti bahan makanan yang tidak akan pernah habis dan minyak-minyak di buli yang tidak akan pernah habis sampai kemarau panjang itu berhenti. Apa yang mau diingatkan dari kisah kehidupan perempuan atau janda di Sarfat itu? Diingatkan perbuatan Allah itu selalu setia dan akan terjadi kepada setiap hamba yang datang meminta pertolongan dan senantiasa melakukan yang menjadi bagiannya. Asal kita ikhlas, maka yang baik akan tiba untuk kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita selalu ada di dalam kesulitan dan penderitaan. Tidak untuk selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan memberikan kelepasan di dalam hidup kita. Satu ilustrasi untuk mengakhiri khotbah kita pada minggu ini. Penguin adalah binatang yang sangat unik. Dia hanya bertelur pada musim dingin dan telurnya itu juga hanya satu, tidak lebih daripada itu. Ketika sang betina sudah bertelur, apa yang dia lakukan? Dia akan memberikan telurnya itu kepada si jantan, yang lalu kemudian meletakkan telur itu di atas telapak kakinya, lalu menutupinya dengan bulunya. Pertanyaannya, kemana penguin betina tadi? Ternyata penguin betina itu pergi selama 2 bulan lamanya dengan betina-betina lainnya untuk mencari dan mengumpulkan makanan untuk bayinya. Itu bukan waktu yang pendek. Itu waktu yang sangat panjang. Selama sang betina pergi mencari makanan, selama itu jugalah penguin jantan berpuasa mengerami telur itu, dan dia terus-menerus mempertahankan telur itu tetap ada di atas telapak kakinya. Karena kalau kakinya bergerak sedikit saja, maka telur itu bisa menggelinding keluar. Selama 2 bulan dia bertahan dengan semua jantan yang lain, meskipun ada angin badai yang begitu dingin. Mereka saling berdekatan, saling melindungi, dan luar biasanya tepat 2 bulan kemudian telur itu pun menetas. Dan pada saat itu juga penguin betina itu kembali dan bisa memberikan makanan kepada anaknya. Penguin jantan butuh 2 bulan bertahan untuk menjaga telurnya, sementara sang betina pergi mencari makan. Situasi yang sangat tidak mudah dan sangat sulit. Ketika sang betina pergi mencari makanan, maka ancaman maut senantiasa mengiringi perjalanannya. Dia diperhadapkan dengan singa laut dan hiu yang bisa memakannya. Tetapi mereka bertahan demi sesuatu yang jelas mereka lakukan itu. Penguin itu benar-benar berjuang
untuk hidup dan menghidupkan atau mempertahankan. Dan endingnya mereka pinguin itu sama-sama bersuka cita karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Sama halnya juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam perjalanan hidup ini kita juga adalah seorang pejuang. Berjuang untuk melawan musuh yang bisa seakan-akan atau dalam waktu yang tiba-tiba merongrong nyawa kita, merongrong keimanan kita, merongrong sukacita kita, merongrong kebahagiaan kita. Dan hal itu juga mengingatkan kita bahwa kita juga berjuang untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Dia, Tuhan yang berkuasa. Dalam pertanyaan atau dalam situasi yang demikian dikatakan, adakah kita juga tetap menjadi seorang pejuang yang berupaya untuk menang? Karena kita tahu kadang hidup kita sudah sampai di ujung, tinggal selangkah lagi. Kita bisa menjadi sangat-sangat lelah dan berhenti. Padahal Tuhan senantiasa menginginkan kita menjadi seorang pejuang yang menang, yang bisa bertahan. Bertahan di dalam Tuhan dengan hidup disertai percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Ingatlah, kasih karunia Tuhan selalu ada dan cukup bagi kita. Maka bersorak-soraklah senantiasa karena Tuhan. Mendekatlah kepadanya dengan membawa semua keluh kesah dan kisah perjalanan hidupmu. Dengannya kita akan kuat dan berhikmat serta bersuka cita kemudian di waktunya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Walau kami tengah diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tetapi Engkau tetap setia membuka tangan-Mu, menerima kedatangan kami untuk memberikan kelegaan dan pertolongan. Hari ini kami datang Tuhan, membawa segala beban kehidupan kami ke hadapan-Mu di dalam rendah hati, sembari menyadari segala perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini, walaupun itu kekuatan, walaupun itu kehebatan, walaupun itu harta yang melimpah, yang bisa menyelamatkan kami dan memberikan kami kelegaan serta sukacita dalam setiap pergumulan kami. Hanya Engkau sajalah ya Tuhan, tempat kami bersandar yang menjadi andalan, tempat kami untuk meminta pertolongan, kelepasan dari segala beban yang menghimpit kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang kemudian menguatkan kami menjalani kehidupan ini yang tak tentu arah, yang terkadang lebih banyak diperhadapkan dengan situasi yang kurang baik. Biarlah kami senantiasa berharap penuh hanya kepadamu, mempercayai segala rancangan-Mu di dalam kehidupan ini. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan, dan ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa tetap bersyukur manakala kami menghadapi situasi yang kurang menyenangkan hati kami. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur atas karunia-Mu dalam kehidupan kami, yang memberi kami kesehatan, yang memberi kami juga kekuatan, dan memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau di hari yang baru ini. Biarlah segala lagu pujian yang telah kami kumandangkan Engkau terima menjadi keagungan bagi nama-Mu, dan firman-Mu senantiasa menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang tengah hari ini diperhadapkan dengan duka cita, yang saat ini tengah menghadapi berbagai masalah, yang tengah menderita dikarenakan sakit penyakit. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik,
Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam, dan telingamu tidak pernah tertutup, dan tanganmu tidak pernah tertutup juga untuk menerima dan memberikan kami pertolongan. Biarlah ya Tuhan, senantiasa setiap beban itu menjadi jalan mengajar kami untuk mendekatkan diri lebih kepadamu dan meyakini segala kuat kuasa-Mu. Ajar kami untuk tidak senantiasa tinggal di dalam permasalahan kami, melupakan Engkau. Biarlah kami senantiasa melihat bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak agar mereka tumbuh menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua, juga menjadi sukacita di hadapan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang senantiasa melakukan tugas pelayanan, biarlah kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberikan hikmat, memberikan sukacita, memberikan tubuh yang sehat dan kuat, agar seluruh pelayanan mereka memuliakan nama-Mu dan jemaat-Mu mendapatkan sukacita dan anugerah yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga bumi ini yang hingga kini masih tetap diselimuti dengan COVID-19. Kami percaya bahwa rancangan-Mu akan tepat pada waktunya dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ajar kami untuk senantiasa bekerja melakukan yang menjadi bagian kami, supaya kuasa-Mu dan mukjizat-Mu nyata, dan seantero dunia ini seluruh penghuninya turut bersorak-sorai oleh karena pemulihan yang Kau kerjakan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian 435. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ku berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan kidung yang baru baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Memberangkatkan kita untuk melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita. Maka dari itu janganlah takut, Allah selalu ada bersama dengan kita dalam hidup ini. Maka kepadamu ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku berkata, Engkaulah Allahku. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 5M. Ingat, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.